Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Liada Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi guna menambah kadar keimanan kita dan pengetahuan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai acara di pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-172 dan 173. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama dallahumul adabu ala tarkit talabi i'timadan ala qismatihi washtighalan bizikrihi an mas'alatihi. Terkadang adab membuat orang-orang arif tidak meminta karena mereka telah bersandar kepada pembagiannya Allah dan sibuk mengingatnya sehingga lupa meminta kepadanya. Innama yuzakkaru man yajuzu alaihil ikhfal wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa, dan yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana dengan rahmatnya lah kita saat ini dikumpulkan dalam link majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiah kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita lanjutkan hikmah yang ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut. Dan di sini akan dibahas tentang berdoa atau diam atau zikir. Silahkan dipilih masing-masing nanti cocoknya kita di mana dan posisi kondisi kita seperti apa. Rubbama zalahumul adab ala tarki tolab. Terkadang adab membuat seorang arif, orang yang sudah marifat, terkadang karena beradab dia tidak pernah berdoa meminta kepada Allah karena bersandar kepada pembagian Allah. Ini orang arif. Nah, tetapi bukan tidak berdoa, hanya tidak berdoa saja. Dia tidak berdoa itu wastigolan bizikri an mas'alatihi. Dia itu lebih sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan sholawat, sibuk dengan amal soleh daripada banyak berdoa, sehingga sampai dari saking sibuknya zikir saking sibuknya zikir sampai lupa, tidak sempat meminta kepada Allah. Nah, itu judulnya. Ihtilafatil a'immah fi ayyi syai'in afdalul ad-du'a'u aw tarku i'timadan alal kismah wastigholan bi zikrillah ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat. Nah, di sini yang disebut dengan ihtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, yaitu perbedaan pendapat yang berdasarkan ilmu, bukan beda-beda pendapat yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi di kalangan ulama ada yang berpendapat beda-beda. Nah, itu adalah rahmat untuk kita. Jadi ilmu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat antara berdoa atau tidak berdoa. Apakah bagus berdoa atau bagus tidak berdoa? Tapi bukan begini. Ya namanya kalau berdoa dengan tidak berdoa ya Pak Ustadz, bagus berdoa dong. Maksudnya apakah bagus berdoa atau tidak berdoa? Karena tidak berdoa itu ada karena dia itu lebih milih sibuk dengan zikir, sibuk dengan wirid, sibuk dengan baca yasin. Itu. Jadi ada orang yang begini, lagi ada masalah minta tuh sama Allah, minta tolong. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, mudahkanlah saya untuk bayar amanah, ya Allah, tolonglah saya. Ada orang yang sama banyak punya amanah, tapi dia udah nggak sempat dia minta tolong begitu. Dia bacakan aja Yasin sampai 41 kali, baca Waqiah, baca ini, sampai sibuk, sampai tidak sempat dia meminta kepada Allah. Nah, jadi maksudnya begitu, bukan ada yang berdoa, ada yang tidak diam gitu tah maksudmu. Begitu Pak Haji, Pak Haji paham ya? Paham Ustaz. Iya.
Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi pendapat itu ada 5, diantaranya di dalam kitab atau di situ disebutkan ada 5. Pertama, minha tarkud doa i'timadan bil kismati wastighalan bizikri abdulu minad doa. Nah, yang pertama pendapat yang pertama ini meninggalkan doa. Dia tidak berdoa. Dia berpegang dengan takdir yang ditentukan oleh Allah dari ajali. Lalu dia menyibukkan dirinya untuk berzikir. Ini ada masalah, ada susah, ada kabar. Ibu, anak ibu sakit. Di mana? Yang di Jakarta. Oh, iya, terima kasih ya kabarnya. Dia baca Quran aja. Baca Quran aja terus. Sholawat terus. Nggak berdoa dia. Nggak berdoa. Nggak minta, ya Allah, anak saya sembuhkan ya Allah. Nggak begitu. Dia wirid terus. Nah, karena apa? Ini orang arif. Orang arif marif. Ya kalau kita belum sampai ke sini jangan memaksakan ke sini. Ini kan untuk menceritakan ilmu. Ini orang arif, dia orang udah marifat, udah mengenal Allah. Dia udah yakin dalam hatinya. Meminta tidak meminta pun Allah sudah tentukan. Lebih baik saya daripada meminta, lebih baik saya baca Quran, lebih baik baca sholawat. Biarkan saja Allah udah tahu apa yang sedang terjadi. Allah sudah tahu apa yang pantas untukku. Allah udah tahu dengan keadaan anak sakit nih, udah tahu. Allah udah tahu dengan keadaan saya banyak amanah nih, udah tahu. Maka dia sibukkan saja baca salawat, sibukkan saja baca Quran, sibukkan saja ibadah sampai tidak sempat meminta. Jadi tidak sempat memintanya itu bukan diam, bukan, tetapi lebih sibuk zikir. Nah, ada ulama yang tarkud doa i'timadan bil kismah wastigolan bidikrin abdulum minad doa. Nah, ada ulama yang berpendapat meninggalkan berdoa, tetapi ia lebih memilih menyibukkan diri dengan berzikir. Itu menurut dia lebih utama daripada berdoa. Liqauli Rasulullah SAW ihbaron anillahi ta'ala. Karena ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan tidak tercantum dalam Al-Quran. Di dalam hadis qudsi itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man sagolahu zikri an mas'alati, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku. Zikir itu umum, sibuk baca la ilaha illallah, atau sibuk baca subhanallah, atau sibuk baca Quran, atau sibuk baca sholawat, atau sibuk baca istighfar, apa saja zikirnya. Orang yang disibukkan dengan zikir kepadaku, kata Allah, a'taituhu abdullah ma'uti sa'irin, maka aku an mas'alati, karena dia sibuk berzikir sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada yang tukang minta-minta. Gitu. Nah, makanya jangan kaget, jangan heran kalau ada di antara saudara kita yang tidak pernah berdoa tetapi dikir terus, wirid terus. Mungkin dia ngambil pendapat yang ini. Gitu. Itu satu. Kalau kita sudah mampu di sini silahkan. Gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, nggak kuat kalau kita mau, nggak diobrolin itu. Kalau kita ada hajat itu, kalau nggak disebutin nggak kuat kita. Kayaknya gimana gitu. Suka begitu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Wes lebu pinuh kalapa, suka begitu kan ya? Kayaknya kalau nggak disebutin itu hajat tuh kayaknya gimana gitu. Gitu. Penasaran gitu ya. Nah, baik kalau begitu
Kita lihat yang selanjutnya. Wa minha ad-du'a'u afdal. Yang kedua adalah menurut pendapat ulama yang kedua, berdoa lebih utama daripada berzikir. Nah, jadi kalau mau berdoa silakan berdoa. Ini ada pendapat ulama mengatakan lebih utama berdoa daripada zikir gitu. Kenapa alasannya? Seperti apa berdoanya? Ya Allah, contoh ya Allah, hamba banyak amanah ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ya Allah, keluarkan hamba dari riba ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Seperti itu. Nah, ya Allah, tidak ada lagi jalan ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang kaya, hanya Engkau yang ini ya Allah, yang mampu. Aku ini lemah ya Allah, aku tak berdaya ya Allah. Seperti itu contoh. Nah, Abdul berdoa. Kenapa yang menjadi alasannya Abdul berdoa? Oh, yang tadi Abdul dzikir. Oh, yang kedua Abdul doa. Li'anna doa fi nafsihi ibadah, bal huwa muhul ibadah. Karena doa itu pada dirinya ibadah, bahkan intinya ibadah. Gitu. Jadi yang menjadi alasan Abdul berdoa daripada berzikir karena pada dirinya doa itu, pada dirinya sendiri pun doa itu ibadah. Begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan Allah daripada doa. Jadi kita berdoa itu memuliakan Allah. Nah, contoh, kita baca Quran memuliakan Allah. Kita wirid memuliakan Allah. Kita zikir memuliakan Allah. Sholawat itu memuliakan Allah. Tetapi ada yang memuliakan Allah yang lebih-lebih, yaitu doa. Doa itu lebih mulia karena dalam doa ada memperlihatkan idharul lil faqih wa qiyamun bihaqir rububiyah. Nah, doanya itu kenapa disebut Abdul berdoa saja, jangan nggak berdoa, berdoa saja. Karena doa itu ibadah. Kalau doanya benar, bukan benar kata-kata doanya. Benar di dalam berdoa itu idharun lil faqih wa qiyamun bihaqir rububiyah. Dua syaratnya. Kalau yang berdoanya itu memperlihatkan dirinya lemah, tak berdaya. Nah, terus mendirikan hak ketuhanan. Karena Allah mesti dikatakan maha kaya, Allah maha kuat, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Nah, jadi di situ. Jadi yang berharganya, kenapa doa lebih utama daripada zikir? Menurut pendapat ulama ini, karena di dalam doa itu, kalau doa sudah menjadi munajat, nah itulah doa lebih utama. Karena di dalam doa yang sudah menjadi munajat, menunjukkan kelemahan diri kita, ada menunjukkan ketidakberdayaan kita, dan mengakui kejayaan Allah, kekuatan Allah, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang istimewanya itu. Kita baca Quran belum tentu kita mengakui diri lemah, Allah yang gagah. Kita sholawat belum tentu kita mengakui bahwa Allah lah yang kaya, kita yang miskin. Tetapi kalau kita berdoa dengan dibarengi, tapi syaratnya, ini ada syaratnya, dibarengi dengan perasaan idharun lil faqih, memperlihatkan kelemahan diri, memperlihatkan betapa berhajatnya diri kepada Allah, betapa tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Nah, bahasa-bahasa itu adalah ibadah yang luar biasa karena itu memuliakan Allah. Jadi menghilangkan kemampuan kita, kita tonjolkan, kita perlihatkan memang hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah, itu
menurut ulama yang kedua, afdol kita berdoa kepada Allah. Kalau nggak kuat, diam yang tadi, ucapkanlah. Berarti kita ngambil pendapat yang kedua. Tetapi bukan hanya meminta, tetapi pertunjukkan oleh kita idharun lil faqih, tunjukkan bahwa kita itu benar-benar berhajat kepada Allah, butuh kepada Allah. Bukan butuh penyelesaian amanahnya, tetapi butuh dengan Allahnya. Karena Allah lah yang kuat, Allah lah yang gagah, Allah yang mampu, Allah yang kuasa. Dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah, dengan kegagahan Allah, kita itu butuh. Dan kita menunjukkan, mengakui bahwa Allah lah yang maha perkasa, Allah yang maha gagah. Itu qiyamun bihukukir rububiyah. Dua, ya udah dua. Yang pertama silakan, yang pertama tidak berdoa, tetapi dia sibuk dengan zikir. Sehingga saking sibuk dengan zikir, dia sampai tidak sempat berdoa. Itu Allah berikan yang lebih-lebih daripada yang suka berdoa. Yang kedua, kalau tidak mampu kita begitu, ada pendapat yang kedua, berdoa saja, berdoa lebih afdol. Karena di dalam doa itu, doa pun termasuk ibadah. Bahkan intinya ibadah. Jika di dalam berdoanya ada menunjukkan fakoh kita, butuh kita dengan Allah, berhajat kita dengan Allah, dan menjalankan perintah Allah, serta mendirikan hak ketuhanan. Karena Allah mesti dikatakan maha kaya, maha kuasa, maha segalanya. Nah itu berarti kita menjalankan hak ketuhanan. Baru dua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minha makana nasiban lil muslimin paddu'a'u abdol. Wa makana nasiban li nafsihi fal istighalu bidzikri abdol. Pendapat ulama yang ketiga, sesuatu yang merupakan bagian bagi kaum muslimin, maka berdoa lebih baik, lebih afdol. Dan sesuatu yang merupakan bagi dirinya, maka disibukkan dengan zikir, itu lebih afdol. Contoh, pendapat ulama yang kedua, kaum muslimin banyak yang sedang banyak yang sedang kena musibah seperti di Gaza, di Palestina. Nah, untuk kebutuhan kaum muslimin, afdolnya yaitu berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma aijal muslimin wa Allahumma aijal muslimin. Ya Allah, tolong orang-orang muslim. Ya Allah, selamatkan orang-orang muslim. Nah, untuk kebutuhan orang, kita afdol berdoa. Wa makana nasiban li nafsihi, tetapi kalau untuk masalah pribadi dirinya, fal istigholu bidikri afdolun. Maka sudah lebih utama, sibukkan aja dengan zikir. Sibukkan dengan zikir, itu lebih utama. Kenapa? Maksudnya tidak usah minta-minta berdoa. Kenapa? Karena sudah dia itu berpegang kepada ketentuan Allah diajali, serta dia lebih memilih zikir kepada Allah, menyibukkan diri kepada Allah, berzikir. Sehingga karena sibuknya zikir sampai tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi, pendapat yang ketiga, kalau untuk kepentingan orang muslim itu kita afdal, lebih utama berdoa. Dan untuk kepentingan pribadi itu lebih utama kita berzikir saja, sibukan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, wa minha idza kana fil qalbi isaratun ila du'a faddu'a'u afdal. Wa idza kana fil qalbi isaratun ila zikri fazikru afdal. Nah, ini yang keempat. Menurut ulama yang keempat, apabila di dalam hati ada isaroh. Tahu isaroh, Ibu? Petunjuk
di dalam hati ada petunjuk, suka ada lintasan di dalam hati. Aduh, nah saya pengen ngedoa nih, kayaknya pengen doa nih, kayaknya pengen ini nih, kayaknya pengen ini. Nah, ada petunjuk-petunjuk begitu. Apabila di dalam hati ada petunjuk, ada isyarat untuk berdoa, udah bacakan doa ini aja lah, bacakan doa ini, misalkan begitu. Nah, maka doa itu lebih utama. Berdoalah kita. Tetapi jika di dalam hati ada isyarat istighol bidikri, artinya di dalam hati itu ada petunjuk, udah baca selawat aja banyakin, baca Quran aja banyakin. Nah, maka baca Quran, baca selawat, berzikir yang kita lakukan. Jadi itu bagaimana isyarat hatinya, perasaan hatinya bagaimana, kemana perasaan hatinya nih, enaknya. Nah, faida lam yakun fil qalbi isyaratun fahuma sawaun. Bagaimana kalau di dalam hati tidak ada isyarat, tidak ada petunjuk, petunjuk boro-boro petunjuk, nggak tahu petunjuk apaan. Kan ini kalau ada petunjuk nih ke hati, suruh doa, milih doa. Kalau membacakan dikir aja, mending dikir. Kalau ini pai dalam yakun bil qalbi isyaratun fahuma sawaun. Tetapi kalau ini orang dia tidak ada isyarat, tidak ada petunjuk untuk doa, petunjuk untuk dikir. Harus bagaimana? Nah, fahuma sawaun. Maka untuk orang tersebut sama saja. Itu mah serahkan, silakanlah. Mau doa silakan, mau nggak silakan. Itu mah apa namanya? Nggak ada ketentuan harus doa atau harus lebih utama berzikir. Kalau tidak ada isyarah. Tetapi kalau ada isyarah dalam hati, ikutin kata isyarah hati. Itu yang keempat. Yang terakhir yang kelima, wa minha idza kana fi halin yu'maru biha biddu'a fadu'a'u abdal. Wa idza kana fi waqtin yu'maru biha azikru fazikru abdal. Nah, yang kelima, pendapat ulama yang kelima, apabila idakana pialit, apabila dalam satu keadaan yu'maru bidu'a, di dalam satu keadaan, di dalam satu situasi diperintah, ada perintahnya dari Allah, Allah diperintah dari Rasulullah untuk berdoa. Nah, padu'a'u abdolun, maka doa lebih abdol, maksudnya daripada dikir. Kalau diperintah berdoa, nah doa lebih abdol daripada dikir. Seperti apa? Seperti kita pakai baju, pakai pakaian. Kalau pakai pakaian kan kita ada doanya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Kan begitu. Kalau pakai pakaian. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan dari pakaian ini dan kebaikannya dari ini dan kebaikan dari apa yang ada dalam pakaian ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pakaian dan keburukan yang ada dalam pakaian ini. Nah, karena itu ada perintah dari Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, maka kalau mau pakai pakaian, mau pakai baju, abdolnya berdoa, baca doanya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi. Nah, abdol begitu daripada kalau mau pakai baju, begitu mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, berzikir itu kan ya. Atau bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai baju Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau masalah sayyidina Muhammad kan dikir. Nah, itu lebih baiknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dalam satu keadaan kita kalau ada perintah untuk berdoa, maka bagusnya berdoa. Wa idza kana fi waqtin yu'maru fiha zikru, fa zikru abdal. Tetapi jika satu waktu ada perintah untuk zikir, bukan doa perintahnya, maka zikir itu lebih abdal. Contoh seperti apa? Seperti di antara salat qobliyah subuh dan fardu subuh. Di situ kan disuruh oleh Rasulullah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim astagfirullah. Nah, baca itu. Jangan malah berdoa.
Ya Allah, dipakai berdoa itu, waktu itu dipakai berdoa oleh kita. Tidak boleh. Kita baca itu dikir. Kalau ada perintah dikir, baca dikir. Kalau ada perintah doa, baca doa. Nah, begitu. Afdal berdoa. Gitu. Nah, itulah 5 pendapat. Kelima pendapat ini tinggal kita milih. Yang dimana yang enak kita. Yang enak kita di mana. Silakan pilih masing-masing. Asal benar. Kalau memilih saya milih nggak berdoa lah, saya memilih dikir aja. Berarti sibukkan dikir, tidak berdoa itu bukan kita tidak butuh dengan Allah, tetapi kita saking sudah percaya dengan Allah, Allah itu maha tahu. Dan saya lebih memilih bekerja, artinya memilih berdikir kepada Allah. Saking sibuk dikir, tidak sempat berdoa. Atau saya mau berdoa saja, silakan berdoa. Tetapi berdoanya jangan niat demo atau berdoa mengingatkan Allah, takut Allah tidak tahu dengan keadaan saya. Nah itu bukan begitu. Tetapi berdoanya itu liidharil faqih wa qiyamun bihuquqi rububiyah. Untuk memperlihatkan kita betapa berhajatnya kepada Allah, betapa lemahnya kita kepada Allah, dan mendirikan hak rububiyah ketuhanan. Kita mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang ke 172. Di antara yang 5 itu tidak ada yang lebih. Semuanya sama derajatnya, tidak ada ini lebih unggul daripada ini lebih unggul daripada ini, tidak ada. Silakan mau yang manapun asal benar kedudukannya. Kalau kita jadi orang kalau kita senang berdoa, berdoa asal benar tujuannya. Kalau kita diam, satu saat kita butuh dengan diam tidak berdoa, asal benar diamnya itu karena disibukkan oleh zikir. Dilanjutkan di sini diterangkan di dalam hikmah yang ke-173, innama yuzakkaru man yajuju alahil igfal wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa. Dan yang perlu ditegur itu yang mungkin teledor. Nah ini menjelaskan tentang yang pertama. Pendapat ulama yang pertama yaitu ada di antara kita para arifin atau di antara kita yang dia memilih menyibukkan diri dengan berzikir, menyibukkan diri dengan sholawat, menyibukkan diri dengan baca Quran, menyibukkan diri dengan dikir-dikir la ilaha illallah dan sebagainya. Nggak berdoa dia. Kenapa nggak berdoa dia? Dia karena yakin kepada Allah bahwa situasinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diingatkan yang perlu diingatkan dengan doa itu dan dengan permintaan adalah orang yang bisa lupa. Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Jadi tidak usah diingatkan dengan doa. Nah ini pendapat yang pertama nih. Tidak usah diingatkan dengan doa. Dan tidak menyadari ada yang meminta. Allah itu tahu kita memintanya pun kan irodah Allah. Yang perlu ditegur adalah yang mungkin teledor dan tidak teliti. Nah Allah itu tidak teledor dan Allah tidak teliti. Allah tidak mengabaikan kita. Sifat teledor, sifat lupa itu mustahil bagi Allah. Nah, hadihi dalil liman qala inna tarka doa abdulun al-i'timadan bil kismati wal istigolan bidikri. Nah ini hikmah yang ke-173 menerangkan tentang yang pertama. Pendapat ulama yang pertama yaitu tidak berdoa lebih baik daripada berdoa. Karena apa? Karena Allah tidak dikasih tahu pun Allah tahu dengan apa yang ada di isi hati kita, apa yang kita hadapi, masalah apa yang kita hadapi, sebesar apapun masalah kita, Allah Maha tahu. Li'anna Allah Ta'ala laisa bighafilin an ibadihi, karena Allah Ta'ala bukan dan tidak pernah lupa terhadap hambanya.
saya mending sibuk aja wirid, sibuk aja sholawat, nggak usah dipinta Allah. Allah tuh tahu, Allah nggak pernah lupa dengan hambanya. Hatta yudakaro, sehingga kalau Allah lupa itu harus diingatkan terus, ya Allah tolong saya, Allah jangan lupa ya saya, ya Allah tolong saya banyak amanah. Dah nggak harus ingatkan begitu. Wa anallaha laisa bimumhilin hatta yunabbah, dan Allah tidaklah yang teledor sehingga diingat-ingatkan terus gitu dengan doa. Nah, oleh karena itu, seorang arif billah dia memilih tidak berdoa, tetapi memilih menyibukkan dirinya dengan berzikir. Zikir itu artinya baca Quran, sholawat, atau apa saja. Itulah alasan-alasan para ulama yang barusan kita dengar. Silahkan kita mau yang mana. Mau yang doa, silahkan. Mau yang zikir, sibuk dengan zikir, silahkan. Mau yang ngikutin isyarah, silahkan. Begitu. Semuanya asal pendapat ada dalilnya, itu adalah benar. Yang tidak benar itu adalah yang tidak mau berdoa karena dia ngedul gitu. Man taroka doa Pak man tadi karena tidak berdoa karena dia ngedul, malas begitu. Nah, itu yang nggak benar itu. Begitu ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.